Saon masih memikirkan tentang rekaman yang diambil dari kamera dashboard polisi, di mana Heju ternyata bisa berbicara. Setelah keluar dari lift, Saon akhirnya menemui Ibu Heju. Mereka pun berjalan bersama. Saon bertanya kenapa Heju tidak bisa bicara. Ibu Heju menjawab bahwa Heju mengalami kecelakaan waktu kecil. Saon menduga bahwa mutisme yang dialami Heju karena faktor psikologi. Dia mulai bertanya apakah Heju disalahkan atas kecelakaan tersebut. Ibu Heju mengatakan karena kecelakaan tersebut kakak Heju menjadi tuli dan adiknya meninggal. Akhirnya Saon pun meninggalkan ibu mertuanya. Kemudian Saon melihat Heju yang nampak kebingungan saat dia akan mengejar ayah mertuanya menghentikan dia. Hong Il-kyung ingin Saon bergabung dan juga menerima tawaran dari ayahnya. Tiba-tiba handphone Saon berbunyi, ternyata dia mendapat panggilan dari nomor asing. Saat Saon berjalan, dia melihat staf hotel mengambil baju Heju. Ternyata Heju naik ke lantai atas. Saon kemudian buru-buru menyusul Heju yang ternyata sedang menelpon seseorang. Karena kaget, Heju langsung menyimpan handphonenya, dia pun terjatuh tetapi Saon menangkapnya. Nah, keduanya pun terlihat canggung. Saat berdiri, Heju tiba-tiba mengeluarkan suara karena dia cegukan. Saon mulai marah dan bertanya apa yang sedang Heju lakukan. Saon mulai curiga karena melihat Heju sedang bertelepon serta meletakkan handphone di kupingnya. Saat Heju buru-buru akan pergi, Saon kemudian memasangkan kembali baju Heju. Nah, akhirnya Heju pun meninggalkan Saon. Tiba-tiba Saon mendapat telepon dari Duje yang mengatakan bahwa penelpon asing itu ada di sekitar hotel tempat Saon berada. Saon khawatir dan buru-buru mengejar Heju, tetapi ternyata Heju bertemu dengan ibu mertuanya. Dia pun menyuruh Heju untuk segera masuk ke dalam ruangan. Sim Kyu-jin kemudian teringat dengan ayah mertuanya yang menyuruh dia memilih untuk menjadi menantu yang baik atau menjadi ibu dari putranya. Karena masih kesal, dia pun menyemprot minuman yang ada di mulutnya. Akhirnya Saon menemukan Heju yang sudah berada di dalam ruangan. Dia kemudian menyuruh Duje untuk melihat semua daftar tamu yang hadir. Setelah kembali ke rumah, Saon melihat kembali bekas luka yang ada di lutut Heju karena dulu dia digigit oleh anjing. Saon heran kenapa Heju saat itu menahan untuk tidak berteriak. Nah, kala itu Heju ketahuan ibunya karena dia bercita-cita menjadi seorang pewara. Tentu saja Heju harus berpura-pura bisu agar mereka tidak diusir. Heju akhirnya menangis dan berlari keluar rumah. Saat itu dia melihat anjing yang sedang menghadangnya. Kemudian Heju digigit oleh anjing tetapi ternyata Saon melindunginya. Saat itu Saon berpesan agar Heju melawan siapapun yang memukulnya, meskipun itu orang tua ataupun keluarganya. Nah, akhirnya Saon menggendong Heju untuk membawanya pulang. Saat mereka melihat matahari terbenam, hal itu mengingatkan Saon kepada pipi Heju. Sementara Heju masih memikirkan apa yang Saon katakan. Dan Saon juga tidak bisa tidur karena dia masih curiga jika Heju menyembunyikan sesuatu darinya. Dia pun mendatangi Heju dan bertanya apakah selama ini Heju menipunya. Tetapi Heju justru mengatakan bukankah selama ini Saon juga mempunyai rahasia yang disembunyikan. Nah, akhirnya Heju dan juga Saon mengakhiri perdebatan mereka. Karena Saon juga mempunyai rahasia yang dia sembunyikan. Keesokan harinya saat rapat, Saon nampak tidak fokus dan dia pun akhirnya pergi ke toilet. Nah, di toilet dia mendengar Pakang yang sedang bercerita kepada istrinya. Karena hal tersebut, Saon meminta Pakang untuk berbicara berdua. Ternyata dia ingin meminta pendapat apakah dalam pernikahan ada sesuatu yang disembunyikan. Tetapi Pakang memberi nasihat agar Saon pura-pura tidak tahu jika istrinya menyembunyikan sesuatu. Di lain sisi, Heju dan teman-temannya masih menunggu pengumuman apakah dia lolos atau tidak. Tiba-tiba dia mendapat pesan bahwa Heju lolos menjadi penerjemah di kantor kepresidenan. Semua teman-temannya pun terlihat senang. Heju berencana menghubungi Saon dan juga mengirimnya pesan.
tetapi dia bingung apa yang harus dituliskan. Akhirnya dia tidak sengaja mengirimkan emoji cinta ke pesan Saon. Tentu saja dia terlihat bingung. Kemudian Saon memerintahkan untuk menggelar tamasya bagi karyawan baru. Nah, kemudian dia pergi ke kamar mandi dan melihat kembali pesan yang dikirim Haeju. Tentu saja Saon sangat senang dan juga tidak tahu apa yang harus dia balas. Sementara Haeju masih menunggu pesan balasan dari Saon. Saon mengucapkan selamat kepada Haeju karena sudah diterima di kantor kepresidenan. Nah, Haeju juga berjanji akan mentraktirnya. Saon bingung hadiah apa yang harus diberikan. Duje memberikan saran untuk memberikan setelan pakaian kerja. Saon meminta Haeju untuk segera datang ke toko pakaian. Di lain sisi, Ji Sang-woo dan juga Yuri mendatangi villa kosong di mana Ji Sang-woo dulu bertemu dengan anak yang aneh. Kemudian mereka masuk ke dalam villa tersebut. Ji Sang-woo akhirnya membawa Yuri masuk ke dalam ruangan tempat bermain. Kala itu, anak bertopeng tersebut mengajaknya bermain saat Ji Sang-woo sedang memberi makan kucing. Anak bertopeng itu kemudian mengeluarkan pisau dan juga memotong serta merobek kucing yang sedang diberi makan oleh Ji Sang-woo. Karena ketakutan, Ji Sang-woo buru-buru pergi meninggalkan villa tersebut. Ternyata ada beberapa anak dari panti menghilang. Saat itu Ji Sang-woo merasa bersalah karena dia yang mengajaknya. Yuri memberitahu Ji Sang-woo bahwa Saon sempat bertanya tentang asal-usul dia. Tak lama kemudian Yuri mendapat pesan bahwa Haeju lolos seleksi. Sementara itu Haeju datang ke toko pakaian di mana Saon sudah memesan baju untuknya. Ternyata Hong Ina juga datang ke toko pakaian tersebut. Nah, kemudian Saon pun akhirnya tiba di toko tersebut. Ketika Hong Ina mencoba baju, ternyata Haeju juga keluar dari ruang ganti. Saon sangat senang melihat setelan baju Haeju. Setelah mereka pergi, Hong Ina keluar. Nah, Saon dan juga Haeju akhirnya pulang bersama. Dalam perjalanan pulang, Saon melihat baju yang cocok untuk Haeju. Akhirnya dia pun meminta Haeju untuk mencobanya. Di saat bersamaan, Duje menelponnya dan mengatakan bahwa dia sudah mengetahui jenis kelamin dari penelpon asing 406. Kemungkinan dia adalah seorang wanita. Nah, saat Haeju keluar, Saon tidak bisa memalingkan pandangannya. Dia pun menilai Haeju sangat cocok dengan pakaian tersebut. Saon ingin menghentikan kebiasaan buruk Haeju dengan sering meremehkan dirinya sendiri. Dari luar toko ternyata Hong Ina melihat mereka berdua. Nah, tiba saatnya Haeju akan mentraktir Saon, tetapi karena harga mahal, Saon pun akhirnya pergi. Di saat bersamaan, Haeju menerima pesan dari Ji Sang-woo yang memberinya selamat. Ji Sang-woo ingin mengajak Haeju untuk merayakan kelolosannya. Karena Saon cemburu, dia pun ingin ikut ke acara tersebut. Akhirnya mereka berempat pergi ke sebuah resto. Ji Sang-woo penasaran kenapa Saon dan juga Haeju bisa bersama. Namun Saon mengatakan bahwa Haeju ingin mentraktirnya. Nah, kemudian karena perdebatan itu akhirnya Haeju mengatakan bahwa acara ini untuk merayakan kelolosannya. Ji Sang-woo kemudian menyinggung tentang cita-cita Haeju yang dulu ingin menjadi seorang pewara. Pertemuan mereka terjadi saat Haeju masuk ke dalam studio musik. Di saat bersamaan, ternyata Ji Sang-woo sedang tidur di dalam ruangan itu. Nah, ketika melihat Haeju sedang menari sambil mendengarkan musik, Ji Sang-woo nampak terpesona. Mendengar cerita itu, Saon sangat cemburu. Yuri mengatakan bahwa itu adalah ruangan romantis untuk berpacaran. Karena perdebatan itu akhirnya Haeju pun menghentikan mereka. Saking kesalnya, Haeju akhirnya keluar dari ruangan tersebut. Tiba-tiba Haeju menerima pesan dari Hong Ina. Saon pun buru-buru untuk menyusul Haeju. Saat keluar, dia melihat dua kakak beradik yang sedang berjalan. Saon pun kemudian teringat masa lalu mereka bertiga. Dia datang ke rumah Hong Ina untuk mengajarinya matematika. Tetapi karena Hong Ina tuli, Haeju menjadi perantaranya. Nah, Hong Ina tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Saon. Karena ingin menjaga perasaan kakaknya, Haeju berbohong dengan apa yang dikatakan Saon sebenarnya. Nah, tiba-tiba Saon menerima telepon dari panggilan asing.
Dia bertanya apakah dia tahu kenapa Heju tidak berbicara. Heju pun bingung untuk menjawab hal tersebut. Saon menduga apakah semua itu karena Hong Ina. Heju masih kesal karena Saon belum memberikan keputusannya. Nah, di saat Saon akan mengakui perasaannya kepada Heju, tiba-tiba ada sebuah mobil melintas yang hendak menabraknya. Dari kejauhan Heju berteriak nama Saon dan juga menyelamatkannya. Tentu saja Saon sangat curiga setelah mendengar suara itu. Nah, dia pun bertanya kepada Heju apakah dia memanggilnya. Dan Saon kembali memperjelas apakah dia benar-benar tidak bisa berbicara. Setelah sampainya di rumah, tiba-tiba Heju mendapat telepon dari nomor asing. Keesokan harinya, Heju bekerja di kantor kepresidenan untuk pertama kalinya. Semua orang pun menyambut dia. Saon kemudian mengatakan bahwa dia akan belajar bahasa isyarat. Hal itu membuat semuanya juga terlihat senang. Nah, kini saatnya Saon mempelajari tentang bahasa isyarat dengan bantuan Heju. Dia pun mempraktekkan sedikit demi sedikit. Heju mengajarinya dengan perlahan. Hal itu membuat Saon kini mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh Heju. Malam harinya, Saon dan juga karyawannya mengadakan makan bersama. Ini adalah hal yang jarang dilakukan oleh Saon. Karena di depan ada Heju, Saon pun ingin memamerkan keahliannya saat memanggang daging. Ternyata daging yang dipanggang Saon sangatlah lezat. Tiba-tiba Duje menerima pesan dan dia pun buru-buru pergi. Sementara Saon berbicara dengan bahasa isyarat. Semua orang pun bersulang untuk merayakan kehadiran karyawan baru. Duje memberitahu ada sesuatu hal yang sangat penting. Duje pun memperdengarkan rekaman suara penelpon asing yang sudah dirubah ternyata suara wanita. Di lain sisi, Heju teringat dengan penelpon asing yang menelponnya, ternyata dia adalah si penculik. Serta mobil yang berusaha menabrak Saon adalah ulahnya. Si penculik juga memberitahu bahwa orang yang sangat mengenal Saon hanyalah dia. Nah, Heju mulai khawatir dengan keselamatan Saon. Setelah mendengarkan rekaman suara penelpon asing, Saon sangat yakin bahwa itu adalah Heju. Karena dia beberapa kali mendengar suara Heju dan ketika itu dia juga melihat Heju sedang menelpon. Saon meminta Duje untuk mengukur keakuratannya. Setelah kembali ke meja makan, Saon langsung meminum bir yang ada di depannya hingga dia pun akhirnya mabuk. Saon kemudian diantar supir untuk pulang ke rumah. Tetapi ternyata sesampainya di parkiran, Saon tidak ingin turun. Supir pun meninggalkan Saon di dalam mobil. Di saat bersamaan, Heju pulang dan melihat Saon belum turun dari mobil. Heju kemudian memapahnya untuk masuk ke dalam rumah. Di saat bersamaan, Duje memberi pesan bahwa keakuratan dari suara tersebut hampir 100%. Mereka terjatuh dan Heju tidak sengaja mencium bibir Saon. Terlihat Saon sedikit membuka matanya, tetapi nampaknya Saon tidak sadar.